Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khiyarati min khalqih wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbatih, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral qa'imin wal qa'imat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih Masjid Jami Al-Hijrah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dalam rangkaian mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi catatan amal dalam sundukul amal, kotak amal kita nanti di akhirat, yang insya Allah harapan kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang melaksanakan dan menghidupkan Ramadan, yakni pintu Rayyan. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah maklum dan familiar di telinga kita bahwa begitu banyak sebutan terhadap bulan Ramadan. Salah satunya Rasulullah menyebutnya dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita semangat untuk menggapai keberkahan itu, sejatinya kita mengetahui dua hal yang berkaitan dengan ibadah. Salah satunya adalah ibadah Ramadan. Apa itu wa'ad dan wa'id? Janji dan ancaman. Sekiranya kita mengerti betul tentang dua hal ini yang terkait dengan bulan Ramadan, insya Allah kita akan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan. Wa'ad, janji Allah bagi siapa yang bisa mengisi Ramadan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Salah satunya adalah dalam bulan Ramadan ini futihat abwabus sama, ay abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Allah tutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan Allah belenggu syaitan-syaitannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Allah menyampaikan kepada kita lewat lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya begitu banyak fadilah, keutamaan yang bisa kita dapatkan lewat
ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Rasulullah mencurahkan isi hatinya kepada Allah karena melihat ada Bani Israel yang melaksanakan jihad di jalan Allah sampai 1000 tahun. Bisa kita hitung bagaimana umur dari orang itu. Jihadnya saja sudah 1000 tahun. Tentunya umurnya lebih lama dari 1000 tahun. Qad ja'ala ummati aqsara umran, kata Nabi. Engkau telah jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya. Luqman yang kita kenal dalam Al-Quran, karena salah satu surah Al-Quran ada surah Luqman. Allah karuniakan menurut Imam Sawi 1000 tahun dia punya umur. Dzulqarnain Allah karuniakan 1600 tahun. Sementara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan karakteristik dunia bahwa umur umat Nabi dan Rasul itu tidak akan jauh beda dengan Rasul dan Nabinya. Rasulullah Allah karuniakan umur 63 tahun. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah di usia 53 tahun. Beliau mengisi hidupnya dalam rangka konsolidasi di Madinah 10 tahun. Jadi genap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah karuniakan umur 63 tahun. Umur umat Nabi dan Rasulnya, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak akan jauh dari umur Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiranya kita saat ini sudah dikaruniakan oleh Allah umur 60 tahun, kalau standar umur umat nabinya tidak akan jauh dari umur umatnya, tinggal kita menunggu 3 tahun lagi. Kalau sampai saat ini sudah umur 63 tahun, tinggal nunggu apa hari atau jam atau menit. Ini hitungan matematis umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijawab kemudian oleh Allah dengan memberikan umur kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya sebagaimana panjangnya umur umat Nabi Rasul terdahulu. Yang Allah berikan adalah justru lebih agung, lebih besar dari itu. Apa? Salah satunya Allah karuniakan kita satu malam yang kalau kita beribadah pada malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan kita beribadah, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ketika kita bicara malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Itu yang kedua, yang merupakan kemuliaan khusus yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairum min alfi syahr. Sementara yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia atau langit bumi. Itu hanya sekali, daf atau wahidah, serentak, sekaligus. Sementara
untuk sampai kepada jumlah ayat-ayat Al-Quran yang kita ketahui sekarang 30 juz, itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan juga pertanyaan masyarakat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan kurun waktu 23 tahun. Sementara untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keberkahan bonus yang itu adanya setiap tahun, yakni setiap bulan Ramadan. Dialah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika kita bicara Lailatul Qadar, jangan bicara susah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita bicara bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudah. Kenapa saya katakan mudah? Salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal isya'a fi jama'atin was subha fi jama'atin kana kaqiyami kulli lailah." Siapa orang yang salat isya berjamaah, subuh berjamaah, maka ia seolah menghidupkan malam seluruhnya, seluruh malam, dari mulai awal malam sampai subuh, itu semuanya kita isi dengan qiyamul lail. Saya kira kita semua di bulan Ramadan ini begitu senang dan merasa nikmat syahdu ketika kita melaksanakan salat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Insya Allah pada satu ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar, kita saat itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita hitung-hitungan dengan hitung-hitungan matematis, katakan umur kita 60 tahun, 40 kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hitungannya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan kali 40 kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, berjumlah 3336 tahun. Seolah kita hidup di dunia ini semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti umur kita lebih lama dari umur-umur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini menjadi motivasi bagi kita. Jangan kita lengah, jangan kita lalai, terus semangat dalam menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya di Asyul Awakhir nanti, di 10 akhir, 10 yang terakhir di bulan Ramadan, di malam likuran yang Nabi katakan dalam setiap sabdanya, bisa di malam 21, 23, 25, 27, 29. Allah dipastikan akan menurunkan satu keberkahan pada malam itu. Insya Allah kita akan berupaya, berazam untuk menghidupkan malam-malam itu. Tentunya juga itu tidak serta-merta kita dapatkan dengan mudah. Dari awal kita isi dengan penuh semangat. Ramadan adalah kesempatan kita, kesempatan emas untuk menggapai kemuliaan, khususnya adalah malam Lailatul Qadar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.